warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endah Sufianawati. Saya guru SDN Margomulyo II, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Ngawi. Izinkan saya menyampaikan demonstrasi konseptual modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Indah, Pak Haji. Ya, baik Bu Indah, dalam proses coaching kali ini saya ingin menanyakan beberapa hal terhadap coach yang pertama, yaitu kompetensi coaching apa yang ingin digunakan pada coaching kali ini. Saya ingin menjadi pendengar aktif. Menjadi pendengar yang aktif ya. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Rencana aksinya. Rencana aksi. Ya. Untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa ya indikatornya? Agar proyeknya itu bisa menemukan solusi. Baik. Nah, silakan untuk memulai proses coaching kali ini. Assalamualaikum Kak Budi. Waalaikumsalam ya. Saya lihat akhir-akhir ini Kak Budi kelihatan murung ya. Ada apa ya? Gini Kak, saya itu di sekolah punya murid yang sangat luar biasa sekali nakalnya lah. Oh, Nakal ini. Bagaimana dia tuh tiap hari berantem. pasti lagi-lagi ini. Iya. Iya. Jadi saya tuh sebagai seorang guru kelasnya ya beban lah, karena dari rekan-rekan guru itu selalu menyampaikan muridnya ini dia nakal, muridnya Pak Budi selalu rame, buat masalah, buat gaduh gitu kan. Nah, dimana dia tuh hampir tiap hari berantem dengan teman-temannya. Banyak parah sampai ada yang berdarah gitu kan. Oh, iya. Dia sampai orang tuanya itu ke sekolah melabrak ke kami, ke gurunya, melabrak ke orang tua yang tadi itu beda. Nah, dari coaching ini nanti tujuannya Kak Budi apa ya? Ya saya berharap murid saya itu berhentilah berantemnya itu, tidak menjadi anak yang berantem, Ya. dia bisa belajar dengan baik di kelas, tidak membuat kegaduhan, tidak menyusahkan temennya. Terus selama ini apa ya yang dilakukan? Kalau selama ini yang saya lakukan ya saya memberikan nasihat, kemudian memberikan arahan-arahan apa sih tugasnya sebagai seorang siswa itu, harus belajar. Kemudian ini loh temanmu di lembaga ini, di sekolah ini kan ibaratnya saudaramu lah di rumah gitu kan. Ya masa nggak kasihan, masa teman saudaranya harus dibulin gitu kan. Kita bagaimana? Pas sempat saya sampaikan bahwa ini kita kayak satu tubuh ini loh. Ada tangannya terluka sakit ya, tangan yang lain mau membantu untuk saya itu. Nah, jadi yang saya lakukan sama ini ya saya baru itu memberikan nasihat. Dan saya juga mengundang orang tuanya ke sekolah untuk saya bisa minta informasi bagaimana sih anaknya di rumah, ada kendala apa di rumah, ada masalah apa di rumah. Nah, setelah anak itu diberi nasihat, apakah langsung berubah atau bagaimana? Masih bertengkar atau? Nah ini yang aneh ini, dia itu pinter. Oh, Jadi sebenarnya pinter. pinternya gini, dalam hal pelajaran dia pinter ya. Oh. Nah, cuma ini tadi yang tingkatnya nih, yang super aktif dan super menghiburkan gitu, viral gitu. Gitu. Jadi karena kenapa viral, karena hampir tiap hari membuat masalah itu. Nah kemudian apa ya, dia ini saya juga pernah menanyakan kenapa kok kamu berantem. Makanya dia itu saya itu sering dibully. Oh, ternyata Dia kan anak kemudian anak pindahan kan. Oh gitu ya. Dari sekolah lama, masa dibully sama teman-temannya di sana. Jadi dia ingin melampiaskan ini saya loh, saya juga Balas dendam. Nah, itu. Iya. Nah, berarti anak itu sebenarnya pandai ya, dia punya kelebihan pandai. Iya. Karena masa lalunya
pernah dibully, akhirnya dia itu balas dendamnya ke teman-temannya. Nah, apakah teman-temannya juga ya merasa terganggu nggak ya itu ya? Ini sangat terganggu. Nah, yang cewek-cewek itu pasti ya heboh gitu ya. Ya gini, jadi dia kan seringnya sama cowok-cowok sering-seringnya. Karena kan yang sering sering ngelok nih, sering ngejek itu yang cowok-cowok ini loh itu. Artinya yang memprovokasi itu yang temen cowok ini. Karena kalau saya lihat sebenarnya dia tuh orangnya kan ya bilang nakal sih nakal. Cuma kadang kalau dia itu kalau tidak diprovokasi sama temen-temennya, dan enggak juga. Kalau begitu berarti Kak Budinya sering ya memberikan ke teman-temannya itu ya begini, ya anak-anak ya jangan cara monok aja dibido lah, ya dia nanti tidak ngamuk ya, seperti itu ya. Nanti kan cara monok kalau kita nggak begal otomatis kan dia nggak balas ya. Selain itu apa lagi ya? Solusinya ditegur, diberi peringatan. Ya, selama ini ya sudah saya lakukan bilang ke kepala sekolah, kepala sekolah itu. Kepala sekolah misalnya apa ya? Ya sama, jadi dia diberi peringatan, kemudian bahkan pernah orang tuanya diundang di sekolah, kan? Kemudian bisnis-bisnis di belakang lemari. Ya. Kayak di TV ya. Iya, jadi sembunyi. Enggak omongannya si dia itu dengan faktanya gitu ya. Berarti menemukan anak yang pernah berkelahi itu ya. Macam-macam dia ya berkelahi, ya mawar gitu. Komplit itu dia. Apa salah pergaulan ya Pak Budi ya? Nah, pasti dia kan dia tuh di komplek kan. Lalu apa tuh lingkungannya? Kalau saya tahu dia tuh apa namanya jauh dari keluarga. Dia di rumah hanya sama ibunya, hanya kan di luar kota, ada kurang sebulan sekali. Selain itu di kelas itu tadi ada punya yang saya mengejek, membuatnya dia emosi juga namanya anak kan berada di apa namanya diejek ya pasti dia keluar emosinya. Ya, otomatis langsung. Berarti ya itu bisa dikatakan kurang perhatian juga ya. Nah, kasihan juga seperti itu. Nah, nanti ukuran keberhasilan itu seperti apa ya? Kalau anaknya sudah dikasih peringatan, sampai orang tuanya sudah dipanggil ke kepala sekolah, terus dipertemukan dengan temannya yang bertengkar, seperti apa ya nanti? Harapannya saya tuh dia tuh merasa nyaman di sini. Artinya tidak mungkin lah dia kuatkan kan ya kan tidak pas juga sih. Jadi mungkin menurut saya bagaimana cara kita membuat dia nyaman belajar. Artinya nyaman kan artinya ya tidak ada yang mengejek dia, tidak ada yang memvonis dia. Oh kamu tuh anak nakal, kamu tuh anak yang pemalas. Karena apapun itu namanya anak juga dia semacam kayak menjadi saya ini malah tersakiti. Hanya yang dendam ke teman-temannya, dendam ke gurunya. Malah di sekolah nggak nyaman. Nah, rencananya nanti apa? Ya rencana saya nanti apa ya? Apakah perlu diterapi atau gimana ini? Nah, karena ini luar biasa sekali. Ada kan teman di sini tuh yang juga apa namanya seorang psikolog lah. Iya. Ada pernah juga menangani. Memang ini kata dia memang sudah luar biasa gitu. Jadi memang open efeknya berarti sudah berlebihan sekali. Iya, itu perlu perlakuan khusus lah itu. Iya. Dan caranya itu dia bermacam-macam selain berantem. Kalau pas malatemnya kan, kamu jangan malak. Sekarang ganti ngamen. Sebenarnya kreatif juga ya. Sebenarnya kreatif. Nah, betul. Menghasilkan. Nah, sekarang apa ya? Prioritasnya apa? Yang kalau saya tadi itu kita harus membuat dia nyaman, tidak merasa tertekan, tidak merasa dibully, sehingga dan guru itu melihat perhatiannya lebih. Ya dia bisa belajar dengan nyaman, belajar dengan tenang, tanpa ada tekanan. Kadang kalau saya dia tuh emosi karena
gurunya pun juga menyalahkan, teman-temannya menjauhinya. Strateginya Kak Budi apa? Mungkin pertama yang harus dilakukan adalah pertama ada pendampingan individu. Ya, secara khusus dia kita berikan arahan, kita berikan pengertian, bagaimana sih harusnya kita sikap, apakah dia benar seperti itu, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin teman-teman di kelas yang minta kerja juga, agar kan tahu sudah bahwa karakternya si dia itu seperti ini, kan? Ya, jangan dipancing lah, ibaratnya juga macam turun lah. Oh, dia memang kalau di ini emosinya tidak menghindari itu, jangan sampai memancing dia emosi, dan juga jangan membuli lah katanya itu. Kemudian juga pendukungnya perlu adanya komunikasi lebih intens dengan orang tua, artinya orang tua juga memperhatikan. Mungkin kenapa sih dia sampai malak-malak di sekolah, apakah memang tidak disaku, apa memang seperti itu, atau memang sudah disaku tapi dia memang ada kebiasaan meminta-minta di sini. Tidak perlu kita dengan orang tua. Ya, itu strateginya ya. Nah nanti untuk jangka waktunya itu berapa minggu ya prosesnya itu nanti diterapkan? Nah ini yang kita mungkin masih bingung, karena kan namanya anak kan kita tidak tahu. Saat ini dia sudah reda, kemudian ada tiba-tiba terasa lagi dia mudah lagi. Karena dalam seminggu ini dia sudah 3 kali seminggu. Wow. 3 kali, pertama dalam kelas kakak kelasnya. Oh sudah beda kelas ya? Bukan satu kelas saja? Luar biasa. Berarti anaknya memang benar-benar yang dikatakan Kak Budi tadi. Super. Tapi kan juga punya kelebihan ya Pak tadi. Tadi Kak Budi sudah membuat strategi. Nah tadi sudah jangka waktunya. Ya harus paling enggak ya setiap seminggu itu harus kita pantau ya. Dipantau terus pantau, ya. Artinya setiap ada masalah sudah kita selesaikan, jangan diberikan berlarut-larut gitu. Hanya memantau saja ya? Ya sambil kita pantau, sambil kita berikan arahan. Mungkin apakah perlu ya sambil mendatangkan terapis itu? Karena gimana itu? Kalau terapis seperti apa ya terapisnya anak seperti itu? Mungkin terkait psikologinya dia itu. Berarti pas sekolah mana ya itu ya berarti terapinya? Berarti ke mana ya Pak? Iya. Mungkin kita sarankan ke orang tuanya untuk psikiater atau gimana? Iya. Tapi pasrah ke orang tuanya. Ya, mungkin akan saya coba bilang orang tuanya, coba bikin keluarga lah dia itu kan. Mungkin ini diajak ke psikiater. Kenapa sih permasalahannya? Karena kan kadang kalau katanya itu sekarang jawabannya ada sudah Betul. Namanya juga anak-anak. Nah, saya terus ukuran keberhasilan dari rencana aksi kedepannya itu apa ya? Jadi dia merasa nyaman, kemudian orang tuanya juga segera mengambil sikap dan kan tahu bahwa anak saya itu seperti ini. Dia mungkin bisa memberikan nasihat, dan juga bisa mungkin koordinasi atau konsultasi dengan dokter, psikiater atau apa itu, mungkin dengan psikolog atau apa. Jadi biar segera ada solusi lah, artinya tidak merugikan temannya, dia juga bisa belajar dengan nyaman, tenang, tidak membuat keributan. Jadi belajar dengan nyaman. Nah itu ukuran keberhasilannya ya seperti itu. Nah di dalam rencana aksinya nanti kira-kira ada hambatannya nggak ya? Hambatannya ada kalau menurut saya ya dari dirinya sendiri, pertama dia harus bisa menahan emosinya, jelaskan itu. Yang kedua dari luar teman-temannya ini harus apa ya? Yang membuli itu. Nah itu jangan sampai dia itu ini yang jadi masalah dengan atau mungkin kita sebagai tuan guru dan guru-guru menjustis, oh kamu tuh memang bandel, kamu memang anak nakal. Berarti butuh apa itu? Sebagai seorang gurunya, wali kelasnya, Kak Budi butuh apa itu menghadapi anak yang seperti itu? Apa ya? Nah, kan kalau kita tahu yang bertengkar tuh kita membutuhkan apa itu? Kita
harus seperapa kalau menghadapi anak seperti itu? Ya harus apa ya, diberikan arahan, nasihat itu jangan sampai bertengkar lagi. Ya, memberikan arahan ya. Arahan. Dan yang si teman-temannya ini juga sama, dikondisikan agar mungkin bisa menjaga pergaulannya lah. Misalnya bermain jangan berlebihan. Kalau bisa ya dengan temannya ya, supaya saja. Nah, itu antisipasi ya menghadapi gangguan. Dari yang Kak disampaikan tadi, sebenarnya Kak Budi itu sudah bisa menghadapi solusinya, dari memberikan arahan sampai mendatangkan orang tuanya, kepala sekolah juga memberikan solusi, teman-teman sejawatnya juga, dan memberikan arahan pada teman-temannya ya, semuanya saya yakin sudah bisa itu. Nah, nanti rencana kedepannya ya, saya ingin, tadi kan sudah banyak rencana aksinya ya, hasilnya. Kapan ya kira-kira nanti kita bisa bertemu lagi? Saya ingin tahu apakah aksinya, rencananya berhasil kira-kira? Mungkin 2 minggu lagi, jadi kita atau 2 bulan ini apakah ada masih mengulang lagi tingkahnya atau apakah nanti setelah kita adakan komunikasi dengan orang tua, sudah melaksanakan itu tadi yang sarankan untuk konsultasi ke dokter atau psikiater atau psikolog itu, apakah itu setelah itu dilaksanakan apakah ada perubahan dengan ini bisa kita lihat kesalahan ke iya, prosesnya berarti kita butuh sabar sekali ya. Sabar yang 100%. Sabar, tidak menjustis anak, tidak menghakimi anak. Iya. Kadang kita tidak tahu apa sih yang memancing dia itu, emosi itu. Iya. Kita kan nggak tahu juga ya keinginan anak itu apa. Mungkin dari coaching ini anak itu kan pengennya kan selalu diperhatikan. Betul. Nah, itu. Saya yakin nanti insya Allah pasti bisa. Iya. Ya. Karena yang saya lihat memang dia butuh perhatian. Nah, betul. Iya. Anak-anak usia anak sekolah dasar kan memang ya banyak yang cari perhatiannya kan berlebihan. Iya, seperti itu. Karena berarti kan dia overacting. Ya, berlebihan. Benar, ya seperti itu. Oke, berarti nanti 2 minggu lagi kita ketemu lagi ya Kak Budi. Siap. Oke. Terima kasih ya Kak Budi ya. Sama. Terus apa ya? Setelah kita saling coaching ini, apa yang dirasakan? Ya, saya merasa lega karena ini memang beban buat saya. Iya benar. Di sekolah kan juga banyak teman-teman yang merasa tidak nyaman dengan apa sih anak ini. Saya selaku adik kelasnya, ya merasa beban juga. Gimana caranya agar dia bisa berubah, lebih baik, bernyaman, tidak untungnya. Ya, saya doakan lancar ya Pak Budi ya. Terima kasih ya Pak Budi. Oke. Assalamualaikum Pak Budi. Salam. Terima kasih Bu Enda dan Pak Budi yang sudah melakukan proses coaching yang sangat bagus sekali. Kali ini saya akan bertanya kepada Bu Enda selaku coach, setelah melakukan proses coaching ini, apa indikator keberhasilan dari proses coaching kali ini? Indikator keberhasilannya apa ini? Nah, saya ingin nanti Kak Budi kan akan mengadakan aksinya ya. Saya semoga nanti dengan aksinya itu dia akan berhasil menjadikan anak tadi yang bertabiat suka berkelahi, jadi anak yang kembali lagi seperti dahulu, berbuat baik, ya kelakuannya baik. Ya. Kemudian dari hasil observasi saya kali ini fokus pada keterampilan mendengarkan aktif, Bu Enda sudah bagus. Kemudian untuk fokus di rencana aksinya tadi juga sudah bagus. Kemudian kompetensi apa yang ingin dicapai oleh Bu Enda selain mendengarkan aktif? Nanti saya kedepannya akan membuat pertanyaan yang berbobot. Ya, terima kasih Bu Enda dan saya akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a